warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM sebagai pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MNG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan. Yang terhormat dosen Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran Ustadz Bani Firmandil Diharjo. Yang tercinta Umi dan Abi, semoga selalu sehat dan senantiasa dianugerahi keberkahan dalam hidup dan kehidupan di dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran pada Fakultas Tadris Umum, Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Universitas Zainul Hasan Genggong, Kraksan, Probolinggo. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan buku yang berjudul Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran pada bab 2, yaitu tentang proses pertumbuhan dan perkembangan, yang ditulis oleh Bapak Zainuddin MPD. Pada bab 2 ini berisi 4 subbab yang menjelaskan: pertama, tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan; kedua, tentang prinsip-prinsip perkembangan; ketiga, tentang teori perkembangan; dan keempat, tentang tahap-tahap perkembangan. Pada pokok pembahasan pertama tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Sebagian psikolog memandang kedua istilah berbeda, namun sebagian yang lain memandang di dalam istilah perkembangan tercakup makna pertumbuhan. Secara umum, kedua istilah ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya keduanya berkaitan dengan perubahan pada diri individu. Perbedaannya pada jenis perubahan yang terjadi. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan yang dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali pada keadaan semula. Beberapa pakar sudah mendefinisikan pengertian pertumbuhan dan perkembangan dengan pendekatan masing-masing. Di antaranya Hurlock 1982 menyatakan bahwa perkembangan sebagai rangkaian perubahan progresif yang terjadi dan proses kematangan dan sebagai akibat pengalaman. Dan Hasan 2013 menyatakan perkembangan berarti segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Kemudian pada bagian kedua, Bapak Zainuddin MPD menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan, bahwa manusia tidak pernah dalam keadaan statis. Sejak terjadi proses pembuahan hingga ajal tiba, manusia selalu berubah dan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa menanjak, kemudian berada di puncak, kemudian mengalami kemunduran. Selama proses perkembangan seorang anak ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu 1. Perubahan fisik, yaitu perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ dalam tubuh lainnya, misalnya otak, jantung, dan lain sebagainya. Serta perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Yang kedua, perubahan mental, yaitu perubahan yang meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi. Serta hilangnya ciri-ciri sikap sosial yang lama dan berganti dengan ciri-ciri sikap yang baru, misalnya egosentris yang hilang berganti dengan sikap prososial. Hurlock 1985-9 menyatakan bahwa prinsip perkembangan ada 9, yaitu 1. Dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. 2. Peran kematangan dan belajar. 3. Mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. 4. Semua individu berbeda. 5. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. 6. Setiap tahap perkembangan mempunyai risiko. 7. Perkembangan dibantu rangsangan. 8. Perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. 9. Harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Kemudian pada bagian kedua, Bapak Zainuddin MPD menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan, bahwa manusia tidak pernah dalam keadaan statis. Sejak terjadi proses pembuahan hingga ajal tiba, manusia selalu berubah dan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa menanjak, kemudian berada di puncak, kemudian mengalami kemunduran.
Selama proses perkembangan seorang anak ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu satu, perubahan fisik, yaitu perubahan tinggi badan, berat badan dan organ dalam tubuh lainnya, misalnya otak, jantung, dan lain sebagainya. Serta perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Yang kedua, perubahan mental, yaitu perubahan yang meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi. Serta hilangnya ciri sikap sosial yang lama dan berganti dengan ciri-ciri sikap yang baru. Misalnya egosentris yang hilang berganti dengan sikap prososial. Hurlock 1985-9 menyatakan bahwa prinsip perkembangan ada 9, yaitu 1. Dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. 2. Peran kematangan dan belajar. 3. Mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. 4. Semua individu berbeda. 5. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. 6. Setiap tahap perkembangan mempunyai risiko. 7. Perkembangan dibantu rangsangan. 8. Perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. 9. Harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Kemudian pada sub bagian ketiga, Bapak saya di MPD menjelaskan tentang teori perkembangan. Menurut Crane 2007, ada 14 teori perkembangan peserta didik yang dikemukakan oleh psikolog perkembangan, yaitu 1. Teori environmentalis John Locke, yaitu teori yang menyatakan perkembangan ditentukan oleh lingkungan. 2. Teori naturalisme Jean-Jacques Rousseau, yaitu teori yang memandang anak berkembang dengan caranya sendiri dalam melihat, berpikir, dan merasa alam, seperti guru yang mendorong anak mengembangkan kemampuan berbeda-beda di tingkat pertumbuhan yang berbeda. 3. Teori etologis Charles Darwin, yaitu studi tentang tingkah laku manusia dan hewan dalam konteks evolusi. 4. Teori komparatif dan organismik Heinz Werner, yaitu teori yang menyatakan bahwa perkembangan tidak sekadar mengacu pada peningkatan ukuran, tetapi perkembangan mencakup perubahan-perubahan di dalam struktur yang dapat didefinisikan menurut prinsip otogenik. 5. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget, yaitu teori yang menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. 6. Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, yaitu teori yang menyatakan konsep kunci untuk memahami perkembangan moral adalah internalisasi, yaitu perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. 7. Teori pengondisian klasik Ivan Pavlov, yaitu teori yang menyatakan bahwa perkembangan manusia berasal dari prinsip stimulus dan respon. 8. Teori pemodelan Albert Bandura, yaitu bahwa perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas dan lingkungan. 9. Teori sosial historis Vygotsky, yang menyatakan bahwa konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Pengalaman interaksi sosial ini sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir anak. Interaksi antara anak dengan lingkungan sosialnya akan menciptakan bentuk-bentuk aktivitas mental yang tinggi. 10. Teori psikoanalisa digagas oleh Sigmund Freud, yang menekankan pada pentingnya peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang dialami anak, khususnya situasi kekacauan mental. Menurut Freud, perkembangan seseorang digambarkan sebagai sejumlah tahapan psikoseksual, yaitu tahap oral, tahap anal, tahap halik, tahap laten, dan genital yang dikaitkan dengan kepuasan libido seksual yang dapat memainkan peranan pada kepribadian seseorang ketika dia dewasa. 11. Teori psikososial Erik Erikson, yang menyatakan bahwa perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia, yang mana setiap tahap perkembangan berfokus pada upaya penanggulangan konflik. Kesuksesan atau kegagalan menangani konflik dapat berpengaruh pada setiap tahap perkembangan. 12. Teori perkembangan bahasa Chomsky, yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa adalah bawaan manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Kemampuan berbahasa telah dibawa manusia sejak lahir. 13. Teori humanistik Abraham Maslow, yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia ditentukan oleh hakikat batin yang esensial dan faktor biologis. Kemudian pada bagian keempat, Bapak Sainuddin MPD menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan. Adapun tahap-tahap perkembangan manusia menurut para psikolog berbeda-beda tergantung pandangan mereka tentang teori perkembangan.
Rousseau membagi tahapan perkembangan manusia jadi 4 tahap, yaitu satu, pertama masa bayi usia dari 0 sampai 2 tahun, kedua masa kanak-kanak awal usia 2 sampai 12 tahun, masa kanak-kanak akhir usia 12 sampai 15 tahun, dan keempat masa dewasa usia 15 sampai akhir hidup. Sementara Freud membagi tahap perkembangan anak menjadi 5 tahun. Yang pertama, tahap oral usia 0 sampai 24 bulan. Dari usia 0 sampai 24 bulan. Tahap 2, tahap anal usia 2 sampai 3 tahun. Tahap 3, tahap falik atau oedipal usia 3 sampai 6 tahun. Tahap 4, tahap latensi usia 6 sampai 11 tahun. Dan tahap 5, tahap pubertas di atas usia 11 tahun. Hurlock 1980 menyatakan membagikan perkembangan menjadi 10 tahap, yaitu tahap pertama, periode pranatal. Periode pranatal dimulai sejak terjadi proses pembuahan atau konsepsi sampai anak terakhir ke dunia. Pada masa itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis yang sangat penting bagi seorang anak. Jenis kelamin anak dan bentuk fisik telah ditentukan sejak anak berada di dalam kandungan. 2. Masa bayi baru lahir. Masa bayi baru lahir dimulai dari hari pertama kelahiran sampai 2 minggu setelah kelahiran. Masa ini ditandai dengan lepasnya tali pusat bayi. Tahap ketiga, masa bayi. Masa bayi dimulai 2 minggu sejak lahir sampai usia 2 tahun. Pada masa anak mulai belajar duduk, merangkak, berdiri, berjalan, dan berlari. Anak juga mulai berkomunikasi dengan caranya sendiri dengan orang-orang di sekitarnya. Keempat, masa anak-anak awal. Masa anak-anak awal dimulai dari usia 2 sampai 6 tahun. Masa ini dipandang sebagai awal bagi kehidupan anak. Tahap 5, masa anak-anak akhir. Masa anak-anak akhir dimulai dari 6 sampai 13 tahun. Masa ini dipandang sebagai anak sekolah dasar. Tahap ke-6, masa puber. Masa puber dimulai dari usia 14 tahun sampai 15 tahun. Masa ini dipandang sebagai awal memasuki usia remaja. Tahap ke-7, masa remaja. Masa remaja dimulai dari usia 15 sampai 18 tahun. Masa remaja ini merupakan masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Tahap 8, masa dewasa dini. Masa dewasa dini dimulai dari usia 18 sampai 40 tahun. Tahap 9, masa dewasa madya. Masa dewasa madya dimulai dari usia 40 tahun sampai 60 tahun. Masa usia lanjut. Dan terakhir 10, masa usia lanjut. Masa usia lanjut dimulai dari usia 60 tahun sampai akhir hayat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangannya, itu pertama, intelijensi, kedua, seks, ketiga, kelenjar-kelenjar, keempat, kebangsaan atau ras, kelima, posisi dalam keluarga, keenam, makanan, ketujuh, luka dan penyakit, delapan, hawa dan sinar, dan kesembilan, kultur atau budaya. Demikian proses pertumbuhan dan perkembangan menurut Bapak Zainuddin MPD. Semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.